Bab 2661. Charlie dan Faisal melewati alun-alun bersama-sama, dan deru generator diesel di telinganya semakin memekakan telinga. Di bawah kebisingan mekanis yang begitu keras, orang biasa mengalami kesulitan berbicara, sehingga banyak suara lain di sekitar mereka yang ditutup-tutupi. Ini adalah hal yang baik untuk Charlie, bahkan jika terjadi sesuatu dalam penyelamatan dan pengejaran nanti. Ketika seseorang berteriak secara tidak sengaja, sulit untuk terlihat oleh orang luar. Jadi Charlie bertanya pada Faisal di sebelahnya, berapa lama biasanya genset diesel Anda bekerja? Faisal buru-buru berkata dengan hormat, karena tentara pemerintah memutus pasokan listrik kami, semua listrik kami dipasok oleh satu set generator diesel berkekuatan 50 kW. Ini juga memiliki perangkat penyimpanan daya. Karena konsumsi listrik pada siang hari umumnya rendah, kami umumnya tidak menggunakan motor pada siang hari. Kami menggunakan perangkat penyimpanan daya untuk memastikan bahwa perangkat yang diperlukan beroperasi secara normal sepanjang hari. Genset akan dinyalakan setelah gelap, terutama untuk penerangan dan keperluan lainnya. Perangkat listrik, lalu isi daya perangkat penyimpanan. Ini dibuka lebih awal hari ini, terutama karena buruknya sinar matahari pada hari-hari hujan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda membuat tempat ini terang benderang di malam hari, apakah Anda tidak takut pemerintah akan mengirim pesawat untuk membomnya? Faisal menjelaskan, di Suriah, apakah itu tentara pemerintah, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi, 90% dari semua perang adalah perang darat. Pesawat-pesawat di tangan pasukan pemerintah sudah lama diserang. Sekarang, beberapa pesawat tempur tua yang tersisa menjaga Damaskus dan Provinsi Selatan Dara. Mereka tidak berani mengirim mereka untuk berperang, dan kami memiliki banyak penduduk sipil di sini. Jika mereka mengirim pesawat untuk menyerang tanpa pandang bulu, pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Pada saat itu, akan lebih menguntungkan bagi oposisi kami. Charlie mengangguk ringan. Perang dalam pengertiannya adalah perang modern yang didasarkan pada pola perang teluk. Inti perang modern didominasi oleh angkatan udara, ditambah dengan angkatan laut dan angkatan darat. Sama seperti Amerika Serikat yang bertempur di Irak, kedua angkatan bersenjata tersebut tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak pendek. Pertama, gunakan jet tempur untuk melawan dan merebut supremasi udara, lalu gunakan pembom untuk membawa bom berpemandu presisi untuk menghancurkan kekuatan pertahanan utama musuh dan industri militer satu persatu. Setelah lawan benar-benar lumpuh, sejumlah besar pasukan darat langsung menyerbu masuk, dan mereka akan dapat langsung menuju pendudukan langsung. Namun, sekarang tampaknya di tempat-tempat seperti Suriah, metode peperangan pada dasarnya sama dengan metode Perang Dunia Kedua. Kedua tentara tersebut terutama mengandalkan pasukan darat untuk bertempur secara langsung, dan angkatan udara dapat memiliki pengaruh yang kecil. Charlie ingat bahwa Faisal adalah kapten brigade lapis baja, jadi dia bertanya kepadanya, Faisal, karena 90% perang di sini adalah perang darat, lalu brigade lapis baja Anda pasti memiliki identitas dan status yang luar biasa? Faisal mengangguk dan berkata dengan jujur, dua kekuatan terpenting kita adalah skuadron lapis baja dan skuadron terbang. Namun, skuadron terbang hanya memiliki 4 helikopter bersenjata, jadi efektivitas tempur utama masih bergantung pada skuadron lapis baja saya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Faisal, karena kamu bisa menjadi kapten brigade lapis baja, haruskah kamu pangkat lebih tinggi dalam angkatan bersenjata ini? Faisal buru-buru berkata, sebenarnya, skuadron lapis baja saya sepenuhnya diperintahkan dan dikirim oleh komandan selama perang. Alasan mengapa saya bisa memimpin skuadron juga karena saya tahu lebih banyak tentang tank, jadi saya bertindak lebih sebagai instruktur. Peran tersebut tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Charlie mengangguk ringan. Karena brigade lapis baja adalah kekuatan tempur inti di sini, masuk akal untuk dikirim langsung ke komandan. Di bawah kepemimpinan Faisal, Charlie keluar dari dinding halaman yang terbuat dari loes. Pada saat ini, halaman penuh dengan suara-suara, dan komunikasi antara orang-orang pada dasarnya adalah dengan berteriak. Selain itu, Charlie menemukan bahwa bahasa yang mereka gunakan berbeda. Beberapa berbicara bahasa Inggris, beberapa berbicara bahasa Prancis, dan beberapa lainnya berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dia mengerti. Itu harus bahasa Arab. Bab 2662. Charlie bertanya pada Faisal, apakah kamu tidak memiliki bahasa yang sama di sini? Faisal menggelengkan kepalanya, bahasa yang disatukan haruslah bahasa Arab, tetapi komposisi tentara oposisi kita lebih rumit, sehingga banyak dari kita tidak bisa berbahasa Arab. Beberapa dari orang-orang ini telah tinggal di negara lain sejak mereka masih muda, dan beberapa pernah tinggal di bekas daerah kolonial. Jadi mereka Inggris atau Prancis, jadi bahasa di antara mereka tidak sepenuhnya lancar. Seperti
Saya benar-benar pergi ke Amerika Serikat dengan orang tua saya ketika saya masih sangat muda, dan saya mengambil kartu hijau dan bertugas di Angkatan Darat A selama 3 tahun. Hanya beberapa tahun yang lalu saya menanggapi panggilan tersebut dan kembali untuk bergabung dengan Freedom Army. Jadi bahasa Arab dasar saya sangat buruk, dan pada dasarnya, saya hanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Charlie mengangguk. Situasi multibahasa ini seperti India. Sejumlah besar orang India tidak berbicara bahasa Hindi. Bahkan setiap negara bagian di India memiliki bahasa resminya sendiri, ditambah lagi pernah menjadi koloni Inggris. Jadi bahasa Inggris juga merupakan salah satu bahasa resmi. Namun, kebingungan bahasa semacam ini relatif bersahabat dengannya. Semakin bingung lanskap bahasanya, semakin mudah baginya untuk berbaur. Jadi dia berkata kepada Faisal, setelah Anda masuk, ingatlah untuk bertindak secara kebetulan dan jangan biarkan orang melihat petunjuknya. Faisal buru-buru berkata, yakinlah, saya akan memberikan segalanya. Charlie bersenandung, menunjuk ke gerbang halaman, dan berkata, masuk. Baik. Faisal melangkah maju dan membuka pintu halaman. Di halaman saat ini, lebih dari selusin tentara yang membawa AK-47 sedang memanggang di sekitar api unggun untuk melakukan pemanasan. Di api unggun, 2 kaki domba dikenakan dengan tongkat kayu. Saat ini, mereka sudah dipanggang dengan minyak dan baunya sangat enak. Charlie mengikuti Faisal masuk, dan salah satu tentara mengenali Faisal dan berseru, Kapten Faisal, apakah Anda ingin barbeque? Ibu Ansala juga membuat roti pita, dan akan segera siap. Faisal melambaikan tangannya, saya tidak akan makan lagi, saya di sini untuk melihat situasi penyanderaan. Begitu pria itu mendengar ini, dia langsung berkata sambil menyeringai, Kapten Faisal, apakah kamu tertarik pada wanita-wanita itu? Tetapi saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa komandan telah memberikan perintah tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa main-main. Faisal langsung berkata, jangan bicara omong kosong. Saya hanya datang untuk melihat situasinya, kembali untuk melapor kepada komandan, dan membuka pintu masuk ruang bawah tanah dengan cepat. Pria itu buru-buru mengangguk, berbalik untuk menyapa seorang tentara, dan bersama-sama membungkuk dan membuka papan kayu tebal dari tanah. Kemudian, tangga yang terbuat dari loes muncul di bawah papan kayu, dan pria itu dengan hormat memperlakukan Faisal. Mengatakan, Kapten, silakan masuk. Faisal mengangguk puas, dan membawa Charlie ke pintu masuk. Pria itu mengeluarkan senter. Setelah menyalakannya, Faisal berkata dengan anggun, Kapten, tangga tidak terang dan gelap. Aku akan memimpin di depan, perhatikan langkahmu. Faisal melirik Charlie, dan ketika dia melihat Charlie mengangguk kepadanya dengan tenang, dia setuju dan berkata, Oke, kamu bisa memimpin. Bab 2663. Charlie dan Faisal mengikuti pria itu ke ruang bawah tanah, hanya untuk menemukan bahwa ruang bawah tanah itu digali sangat dalam, dan tangga itu sendiri setidaknya memiliki kedalaman 5 atau 6 meter, hampir setinggi 2 lantai. Karena musim dingin di Syria adalah musim hujan dan curah hujan tinggi, tangganya gelap dan basah, dan tanah di kedua sisi bahkan menampakkan bau tanah yang menyengat. Saat dia turun jauh, orang yang memimpin di depan berkata dengan datar, Kapten Faisal, bisakah kamu melakukan sesuatu? Faisal bertanya dengan dingin, ada apa? Pria itu buru-buru berkata, Kapten Faisal, saya ingin mendaftar untuk bergabung dengan tim lapis baja Anda, saya bisa mengendalikan senapan mesin berat. Faisal mencibir dan bertanya kepadanya, menurutku kamu bergabung dengan tim lapis baja karena kamu takut mati, kan? Tidak, pria itu buru-buru berkata, aku hanya ingin melatih brigade lapis baja. Faisal tersenyum dan berkata, aku akan memikirkannya dan memberitahumu jika waktunya tiba. Pria itu berkata dengan semangat, terima kasih, Kapten Faisal. Karena itu, dia sudah turun ke dasar ruang bawah tanah. Ada pintu besi di bagian bawah ruang bawah tanah, dan jendela kecil terbuka di pintu besi. Anda dapat melihat cahaya di dalamnya. Pada saat ini, pria yang memimpin jalan menepuk pintu besi dengan keras dan berkata, buka pintunya, Kapten Faisal ada di sini. Seseorang di dalam segera membuka slot pintu, dan seorang pria berambut keriting menjulurkan kepalanya, melambai pada Faisal, dan tersenyum. Kapten Faisal, kenapa kamu di sini? Faisal berkata dengan dingin, komandan meminta saya untuk datang dan melihat-lihat dan juga berkomunikasi dengan para sandera. Pria itu dengan tergesa-gesa keluar dari lorong dan berkata sambil tersenyum, Kapten, silakan masuk. Faisal berkata kepada orang yang memimpin jalan, kembali. Anda ingat apa yang saya katakan? Jika ada hasilnya, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin.
Terima kasih banyak, Kapten Faisal, kamu sibuk, aku akan naik. Aku akan menyelamatkanmu beberapa kaki domba panggang nanti, tunggu sampai kamu datang untuk makan. Pria itu berbalik dan pergi, Faisal melambai kepada Charlie, dan keduanya memasuki ruang bawah tanah satu demi satu. Awalnya Charlie mengira ruang bawah tanah itu kecil, tapi dia tidak menyangka ada gua di dalamnya. Ada 2 kamar di ruang bawah tanah. Ruang luar berukuran sekitar 20 meter persegi. Ada 4 tentara yang menjaga. Di dalamnya ada tembok dan pintu besi besar tanpa jendela. Charlie bisa melihat ada 8 orang di dalamnya. Itu pasti Melba dan teman-temannya. Pada saat ini, Faisal mempersilakan seseorang menutup pintu untuk masuk, dan kemudian melihat ke arah Charlie, bertanya-tanya apa yang akan dia pesan selanjutnya. Prajurit 4 penjaga tidak terlalu waspada dan berdiri di samping dengan senjata mereka berkeliaran. Salah satunya masih memakai headphone dan sepertinya sedang mendengarkan lagu. Pada saat itu, prajurit yang membuka pintu mendekati Faisal dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Faisal, kapan komandan akan melakukannya?" "Jika saya katakan, lebih baik membunuh Yanke ini. Tidak ada gunanya menyimpannya sedikit lebih lama. Kita harus membiarkan beberapa saudara kita tinggal di sini. Ini lembab dan bau." Setelah waktu yang lama, panel menjadi gatal dan tidak nyaman. Faisal berkata dengan acuh tak acuh, "Komandan urusan secara alami memiliki rencananya, jadi kamu bisa dengan jujur melaksanakan perintah komandan, jangan katakan apapun, jangan tanya." "Baik." Pria itu mendesah tak berdaya dan berkata, "Itu benar-benar tidak mungkin. Kapten Faisal akan membantu kita berbicara dengan kita dan mengatur beberapa saudara untuk berganti shift. Kami selalu tinggal di ruang bawah tanah. Itu terlalu menyakitkan." Charlie berjalan ke arah pria itu saat ini, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, semua orang bekerja untuk komandan, jadi jangan banyak keluhan." Bab 2664. Seperti yang dia katakan, jejak energi spiritual menembus ke tubuh lawan dan langsung menuju ke otak lawan. Segera setelah itu, sama seperti Faisal, orang ini diberi petunjuk psikologis oleh Charlie. Mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Kamu terlalu benar." Charlie mengangguk puas, menunjuk ke orang lain, dan berkata, "Kakak ini pasti tidak puas, kan?" Pria itu buru-buru berkata, "Saya tidak berani, apa yang diminta komandan saya lakukan, saya akan lakukan, tidak ada lagi dua pikiran." Charlie tersenyum, berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan tersenyum. "Kamu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Saya pasti akan mengatakan sesuatu untuk Anda di depan komandan di masa depan." Setelah itu, jejak energi spiritual lain masuk, mengikuti metode tersebut, dan dengan kuat mengendalikan kesadaran orang ini. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah penuh mengutuk dan berkata, "Komandan berkata bahwa begitu waktunya habis, dia akan mulai membunuh. Saya pikir ini hampir waktunya, dan saya akan mengeksekusi hukumannya." Charlie memandang pria ini, mencibir, dan bertanya, "Kamu suka membunuh orang?" Pria itu menatap Charlie dan berkata dengan jijik, "Ya, aku suka saja. Kenapa? Apakah Anda memiliki pendapat? Atau apakah Anda ingin berbicara untuk para Yanke ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbicara untuk mereka? Saya hanya berpikir bahwa para sandera benar-benar tidak bisa datang ke meja. Jika Anda memiliki kemampuan, lebih baik menunggu pasukan pemerintah datang dan membunuh beberapa musuh lagi di medan perang." Pria itu melangkah ke arah Charlie dalam 2 langkah, mengulurkan tangannya dan meraih kerah Charlie, dan berteriak, "Apakah kamu menyindir saya?" Charlie menyeringai, "Sepertinya kamu tidak bodoh." Pria itu sangat marah. Begitu dia mengangkat tangannya, tinjunya akan mengenai wajah Charlie. Charlie tiba-tiba berteriak, "Sebagai Hole, bahkan kamu berani melawan ayahmu? Jangan ragu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu." Suara ini membuat takut pihak lain menjadi momen yang lamban. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Charlie telah memberikan petunjuk psikologis yang kuat ke otaknya. Seluruh sosoknya terkejut, dan kemudian dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan berkata dengan tulus, "Ayah, aku salah." Charlie mendorongnya menjauh. Pada saat ini, orang yang memakai headset melepas headset dengan sedikit terkejut, dan berseru, "Kamil, kenapa kamu berlutut? Orang ini adalah ayahmu?" Orang kuat bernama Kamil berseru, "Ya, dia adalah ayahku." Pria itu tertegun dan berkata, "Otakmu rusak, kan? Bukankah ayahmu baru meninggal tahun lalu? Saya datang untuk membantu membawa peti mati."
Charlie menatapnya saat ini dan berkata dengan ringan, "Saya bukan hanya ayahnya, tetapi juga ayahmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahan seperti dia?" Kalimat ini membuat orang ini ketakutan sampai mati. Dia merasa pusing dalam pikirannya, dan kemudian dia berlutut di samping Kamil tanpa sadar, tersedak, dan berkata, "Ayah, aku salah." Charlie juga merasakan sakit yang tajam di otaknya saat ini, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, hanya ada jejak aura yang tersisa, yang membuatnya menyadari bahwa dia baru saja memberi 5 orang petunjuk psikologis berturut-turut, dan konsumsi aura itu memang benar. Terlalu bagus. Dulu, dia jarang menggunakan aura secara intensif. Saat ini, konsumsi aura lebih besar daripada beberapa bulan terakhir. Untungnya, 5 orang itu, termasuk Faisal, telah diisyaratkan secara psikologis olehnya, dan 5 orang ini telah menjadi boneka-bonekanya yang paling setia. Jadi dia menunjuk ke pintu kamar di dalam dan berkata kepada 5 orang itu, "Siapa yang memiliki kuncinya? Buka pintunya." Bab 2665. Mendengar perintah Charlie, seseorang segera mengeluarkan kunci dan bersiap membuka pintu besi di dalam. Charlie berkata, "Kamu akan berjaga di luar pintu untuk sementara waktu, dan jika seseorang datang, cobalah untuk menyebarkannya." Dengan itu, Charlie melihat waktu dan berkata, "Kurasa komandanmu akan segera datang. Jika dia ingin masuk, biarkan dia masuk. Kalian harus bersikap wajar dan jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun." Baik. Kelima orang itu setuju serempak. Segera, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, tercium bau tanah duniawi di dalamnya. Dia melangkah maju dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di seluruh ruangan, hanya lampu yang tergantung di atas ruangan saja, dan Wat Bohlam sangat rendah dan cahayanya sangat redup. Ada beberapa jejak penguat buatan di bagian atas ruangan, namun masih ada dinding lumpur di sekitarnya. Di ruangan seperti ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk bunuh diri. Di pojok tembok, ada 8 orang yang duduk berjajar di lantai, memakai kerudung hitam dengan tangan terikat di belakang, bersandar di dinding. Charlie tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi melalui pakaian dan sosok mereka, orang bisa melihat bahwa di antara 8 orang itu, ada 3 wanita dan 5 pria. Mendengar dibukanya pintu, 8 orang itu semua gugup, dan beberapa bahkan mulai meringkuk dan gemetar tanpa sadar. Charlie memasuki rumah dan menutup gerbang besi. Kemudian, dia mondar-mandir ke 8 orang dan melepas tudung hitam di kepala mereka satu persatu. Dari kiri ke kanan, Charlie melepas tutup kepala 7 orang berturut-turut. Alhasil, kelima anak laki-laki dan 2 perempuan tersebut memiliki warna kulit yang berbeda. Salah satu anak laki-laki itu berwarna kuning, tetapi kedua gadis itu berambut pirang dan putih. Setelah memilih yang terakhir, dia akhirnya melihat seorang wanita kuning dengan rambut pendek dan penampilan yang cantik. Karena ke-8 orang ini selalu tertutup oleh komedo tebal, penglihatan mereka dalam kegelapan, dan sekarang tiba-tiba menjadi terang. Sekalipun hanya redup, Bohlam membuat mereka terasa sangat menyilaukan, sehingga mereka semua tanpa sadar menutupi cahaya di depan dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, penglihatan semua orang akhirnya kembali normal. Yang membuat mereka takut adalah di depan mereka berdiri seorang pria berpakaian seperti teroris standar dengan topeng hitam di kepalanya. Pria itu juga memegang AK-47 di tangannya, yang terlihat seperti gangster. Charlie memandang gadis kuning yang terlihat seperti Asia Tenggara dan bertanya langsung, "Apakah kamu, Melbawat?" Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh gadis itu tiba-tiba bergerak-gerak. Dia menatap Charlie dan tanpa sadar bertanya, "Bagaimana kau mengenalku?" Charlie mengulurkan tangannya untuk melepas topeng, dan berkata dengan ringan, "Aku dipercayakan oleh ayahmu untuk membawamu pulang." Begitu kata-kata ini keluar, Melba disambar petir. Dia memandang Charlie dengan tatapan tidak percaya, dan berkata, "Apa katamu? Ayahku mempercayakanmu untuk membawaku pulang? Bagaimana dia tahu bahwa saya ada di sini? Dan kenapa kamu di sini? Apakah Anda bagian dari oposisi bersenjata?"